Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal matematika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Perhatikan grafik berikut. Grafik tersebut adalah grafik dari fungsi fx sama dengan 2 pangkat mx tambah n tambah p. Jika fx direfleksikan terhadap garis y sama dengan 1, titik potong fungsi hasil refleksi tersebut dengan sumbu y adalah titik-titik. Kita perhatikan bahwa kategori soal ini adalah soal dengan high order thinking skill, soal-soal HOTS HOTS, dimana seringkali dalam pengerjaan soal-soal dengan tipe bentuk soal seperti ini, sebenarnya soalnya tidak terlalu rumit, kita hanya perlu berpikir lebih kritis dibandingkan saat kita mengerjakan soal-soal yang lain. Jadi biasanya dalam mengerjakan soal seperti ini, pemikiran siswa kebanyakan adalah mencari apa itu fungsi fx yang diberikan. Kita akan terpaku untuk mencari nilai dari variabel m, n, dan p-nya. Kita dapatkan fungsi fx-nya, kita refleksikan, dan kemudian kita akan cari titik potong dengan sumbu y. Tetapi apabila kita berpikir lebih kritis, maka kita akan langsung cerminkan bayangan kurva yang sudah diberikan dengan menggunakan pencerminan terhadap garis y sama dengan 1, maka akan kita dapatkan bentuk dari bayangannya kurang lebih dengan bentuk seperti ini. Jadi kita akan cerminkan, dan kalau kita perhatikan jarak dari titik potong sumbu y yang semula dengan cerminnya adalah garis yang berwarna merah ini sejauh 2 satuan dari angka 1 ke angka 3. Maka apabila dicerminkan dia akan turun 2 satuan. Jadi dari 1 dikurang 2 akan kita dapatkan di angka negatif 1. Maka titik potong dengan sumbu y dapat kita tuliskan sebagai 0, negatif 1. Langsung saja kita pilih jawabannya di option E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 8 untuk x besar 1 direfleksikan dengan garis y sama dengan x jika hasil peta dari fungsi tersebut adalah gx, fungsi gx sama dengan titik-titik. Jadi kita tuliskan bahwa untuk fx yaitu y sama dengan x kuadrat dikurang 2x kurang 8, kemudian direfleksikan terhadap garis y sama dengan x. Ini akan berakibat bahwa variabel y berubah menjadi x dan x berubah menjadi y. Kita dapatkan bayangannya menjadi x sama dengan y kuadrat dikurang 2y dikurang 8. Minus 8-nya kita pindahkan menjadi x tambah 8 sama dengan y kuadrat dikurang 2y. Kemudian kita lanjutkan fokuskan ke angka 2y ini. Jadi 2 dibagi 2 adalah 1. Dan 1 pangkat 2 adalah 1. Maka kita tambahkan kedua ruas dengan ditambah 1. Kita peroleh x tambah 9 sama dengan y kuadrat dikurang 2y ditambah 1. Kita bisa tuliskan bahwa x tambah 9 sama dengan y kuadrat kurang 2y tambah 1 dapat kita tuliskan kembali menjadi y dikurang 1 pangkat 2. Sehingga apabila kita ingin menghilangkan tanda kuadrat, kita akarkan kedua ruas. Kita peroleh akar dari x tambah 9 sama dengan y kurang 1. Dan selanjutnya untuk menghilangkan tanda satunya kita pindahkan ke kiri menjadi 1 ditambah akar x tambah 9 sama dengan y. Atau apabila kita kembalikan ke fungsi gx, gx-nya sama dengan 1 ditambah akar dari x tambah 9. Kita dapatkan jawabannya di option B. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Perhatikan grafik fungsi berikut. Jika gx adalah bayangan fx untuk domain x lebih besar daripada min 1 oleh refleksi terhadap garis y sama dengan min x, persamaan gx adalah titik-titik. Kita mulai dari fx, di mana fx melalui sebuah puncak di titik negatif 1,4 dan melalui titik yang lain di titik 1,0. Kita gunakan rumus pembuat fungsi kuadrat yang melalui puncak adalah y dikurang y puncak
sama dengan A dikali X puncak pangkat 2. Nilai Y-nya adalah 0, Y puncaknya 4, sama dengan A dikali X-nya adalah 1, dikurang X puncak adalah min 1, jadi 1 dikurang min 1, kita peroleh 1 tambah 1 pangkat 2, negatif 4 sama dengan A kali 1 tambah 1 adalah 2, dan 2 pangkat 2 kita peroleh 4, maka nilai A-nya adalah negatif 4. Dibagi 4, kita peroleh hasilnya negatif 1. Setelah kita dapatkan nilai A-nya min 1, kita tuliskan kembali persamaan dari fx menjadi Y dikurang Y puncak sama dengan A dikalikan dengan X dikurang min 1, berarti X tambah 1 pangkat 2. Kita peroleh Y kurang 4 sama dengan negatif dari X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Maka Y kurang 4 sama dengan negatif X kuadrat dikurang 2X dikurang 1. Kita dapatkan persamaannya menjadi negatif X kuadrat dikurang 2X ditambah 3. Selanjutnya persamaan yang tadi yaitu Y sama dengan min X kuadrat dikurang 2X tambah 3. Kita lanjutkan dengan refleksi yang dilakukan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ini akan berakibat Y-nya ditukar menjadi negatif X dan X-nya ditukar menjadi negatif Y. Kita peroleh persamaannya negatif X sama dengan negatif dari negatif Y di pangkat 2 kan. 2 kali negatif Y dan ditambah 3. Negatif X sama dengan negatif Y di pangkat 2 kan menjadi Y kuadrat dikali negatif lagi. Kita peroleh negatif Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 3. Kita kalikan negatif semua. Kita peroleh X sama dengan Y kuadrat dikurang 2Y dikurang 3. Selanjutnya untuk menghilangkan angka 3-nya kita pindahkan menjadi X tambah 3 sama dengan Y kuadrat dikurang 2Y. Kita fokuskan ke angka 2-nya, 2 bagi 2 adalah 1, dan 1 di pangkat 2 adalah 1, maka kita tambahkan kedua ruas dengan menggunakan angka 1. Kita peroleh X tambah 4 sama dengan Y kuadrat kurang 2Y tambah 1, kita ubah menjadi Y dikurang 1 pangkat 2. Sehingga kita akan lanjutkan dengan mengakarkan kedua ruas. Akar dari X tambah 4 sama dengan Y kurang 1. Kita pindahkan lagi, kita peroleh Y sama dengan 1 ditambah akar X ditambah 4. Kemudian selanjutnya setelah kita peroleh seperti ini, kita kembalikan ke fungsi Gx menjadi 1 ditambah akar X ditambah 4. Kalau kita perhatikan belum ada di option, maka ada kemungkinan kedua bahwa akar dari Y kurang 1 pangkat 2 ini kita bisa tuliskan sebagai negatif dari akar X tambah 4 sama dengan Y kurang 1. Maka option yang kedua adalah menjadi 1 dikurang akar X tambah 4. Untuk itu kita pilih jawabannya adalah yang di option B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jika fungsi eksponen fx sama dengan 2 pangkat 2x tambah 1 dikurang 1 direfleksikan terhadap garis y sama dengan min x, persamaan petanya adalah gx yaitu titik-titik. Kita tuliskan persamaannya y sama dengan 2 pangkat 2x ditambah 1 dikurang 1. Kita bisa cerminkan lagi ini kepada refleksi pada y sama dengan negatif x. Yang dapat kita kerjakan adalah menggantikan y-nya menjadi min x dan x-nya kita gantikan menjadi min y. Kita tuliskan negatif x sama dengan 2 pangkat 2x kita tukar menjadi negatif 2y ditambah 1 dikurang 1. Kita pindah ruaskan menjadi 1 dikurang x sama dengan 2 pangkat negatif 2y tambah 1. Lawan dari fungsi eksponen adalah fungsi logaritma. Maka kita tuliskan sebagai 2y ditambah 1 sama dengan 2 logaritma 1 kurang X. Kemudian kita bisa lanjutkan. Kita kurangkan satunya ke kanan. Negatif 2Y sama dengan 2 log 1 kurang X dikurang 1. Kemudian kalau kita perhatikan penjabarannya dalam bentuk satu suku seperti ini. Kita bisa tuliskan bahwa negatif 2Y sama dengan 2 logaritma. Karena dia kurang, kita tuliskan menjadi 1 kurang X dikurang, satunya adalah 2 log 2. Negatif 2Y sama dengan 2 logaritma 1 kurang X per 2. Jadi
Dalam sifat logaritma, pengurangan itu berarti kita jadikan sebuah logaritma dengan pembagian. Maka kemudian kita dapatkan bahwa nilai Y sama dengan negatif setengah dikali dengan 2 log 1 kurang X per 2. Langkah selanjutnya kita bisa tuliskan kembali bahwa nilai pangkatnya kita bagikan menjadi Y sama dengan 2 logaritma 1 kurang X per 2, tanda negatif satunya kita kembalikan kemari, kemudian 2-nya kita tuliskan kemari. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah Y sama dengan 2 pangkat 2 kita tuliskan sebagai 4 logaritma 1 kurang X per 2 kita pangkat negatif 1, berarti kita balikkan menjadi 2 per 1 kurang X. Kalau kita perhatikan jawaban yang memenuhi adalah jawaban di option D. Jadi demikian pembahasan soal untuk video kali ini. Semoga bisa diikuti dan dipahami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.